Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya ya, serta mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan. Jadi tadi dalam bentuk potensial sigma sama dengan minus epsilon 0 del V potensial per del N. Del N ini adalah unit vektor normalnya. Nah, sekarang kita juga ingat bahwa sebagaimana yang sudah saya berikan tadi sudah sempat saya berikan bahwa F gaya elektrostatis kemarin kita rumuskan sebagai Q dikali dengan medan listrik, ini vektor. Nah, ini Q ini adalah muatan, sehingga ini bisa juga kita buat F sama dengan sigma. Muatan ini kita ganti dengan jumlah muatan. Muatannya ada banyak. Sigma dikali E, medan listrik E. Nah, sehingga apabila ada suatu permukaan, misalnya ada suatu permukaan luas seperti ini, yaudah tidak usah permukaan saya buat ya. Saya hapus karena dari tadi contoh kita berbentuk bola. Saya buat contohnya bola saja. Sebentar. Kok tidak mau dihapus ya? Bentar. Aduh. Oke. Jadi jika ada sebuah bola konduktor seperti ini, maka medan listriknya kemarin, ingat, ini kan di dalamnya banyak muatan nih ya, di dalam bolanya banyak muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif, sehingga kemarin yang menembus E itu, nah seperti ini, ada yang menembus dari dalam, dia menembus keluar ya. Nah, otomatis E yang kita ambil di sini adalah E average ya. E average. Nah, ini adalah E rata-rata yang di bawah dan di atas permukaan. Permukaannya mana? Permukaannya ini, selimutnya ini ya. Nah, jadi yang di atas permukaan ini sama juga dengan yang di bawah sini. Jumlahnya pasti sama. Kenapa? Karena setiap garis medan listrik itu pasti akan menembus luasan permukaan itu. Otomatis yang di sebelah dalam permukaan dengan yang di sebelah luar pasti sama. Nah, sehingga diambil yang rata-rata. Nah, ditulis F sama dengan setengah, ini F ya, gaya diambil setengah dikali sigma jumlah muatannya dikali E above itu yang di atas ditambah E below. Nah, itu F-nya seperti itu. Gaya elektrostatisnya. Nah, di sini lagi-lagi diberikan, bentar, nah, jika kita aplikasikan atau kita gunakan untuk sebarang, jika kita aplikasikan untuk sebarang permukaan, nah maka kita akan memperoleh diberikan F itu sama dengan 1/2 epsilon 0 sigma kuadrat dikali N, seperti itu ya diberikannya. Nah, sehingga jumlah, ini yang terakhir persamaannya, jumlah tekanan yang diberikan oleh medan listrik E, nah, kepada surface, sekali lagi saya bawa ke belakang dulu sebentar. Jadi kan ini tadi kan E ini kan semua garis E ini kan menekan permukaan ini untuk keluar ya. Nah, seperti ini. Dari pusat, kalau dia berada di pusat misalnya. Ini kan semua menekan.
permukaan untuk keluar. Sehingga ada tekanannya itu yang dirumuskan sebagai P sama dengan epsilon 0 per 2 dikali dengan E kuadrat, medan listrik dikuadratkan. Ini kita sebut sebagai electrostatic pressure. Ya. Tekanan elektrostatis. Nah, jadi ada gaya elektrostatis pada konduktor itu dan ada tekanan elektrostatis. Jadi terakhir kita dapatkan dua persamaan penting, tekanan dan gaya pada material konduktor, tekanan elektrostatis dan gaya elektrostatis, di mana masing-masing nilainya berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh jumlah muatannya itu sendiri ya, sigma dan E. Kenapa E? Karena E juga sebagai fungsi daripada muatan. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Sambil kalau ada pertanyaan silakan ya. Sekarang kita lihat kapasitor ini untuk melihat, mempermudah pemahaman kita lihat pada kapasitor ya. Kenapa? Karena pada konduktor itu dia hanya bersifat sebagai sebuah penghantar yang di dalamnya terdapat muatan yang jumlah muatannya sama sehingga E-nya sama dengan 0 di dalam dan arus listriknya itu muatannya itu hanya pada permukaannya saja, tidak dapat muatannya itu keluar dari permukaan. Karena logikanya saja masa bisa pula terlepas muatan dari permukaannya, tidak bisa ya. Jadi totalnya netnya sama dengan 0. Nah, ini kapasitor, langsung saja. Apabila kapasitor ini kan, kalau kita bicara masalah kapasitor, ini kapasitas ya, kapasitor. Suatu material yang dapat menyimpan charge atau muatan. Nah, jadi misalkan di sini terdapat sebuah material dengan positif Q, misalkan seperti itu, dan di sini terdapat satu lagi material dengan negatif Q, misalnya. Nah, maka kita bisa melihat di sini pasti akan ada gaya elektrostatis, ada F dan ada E, ada gaya elektrostatisnya dan ada medan listriknya. Otomatis sebagaimana yang sudah kita ketahui, Q dan positif Q dan negatif Q ini arahnya adalah dari positif ke negatif. Nah, jadi ingat arah daripada muatan itu adalah dari positif ke negatif. Tetapi apabila positif ini kita tahan, misalnya saya tahan positif Q ini, maka negatif Q itu akan tertarik ke arah positif. Nah, jadi seperti itu ya. Pengertian arahnya itu, kalau tanpa diapa-apakan positif menuju ke negatif, tetapi kalau positif saya tahan, ya tidak tertutup kemungkinan yang negatif akan justru yang negatif yang akan mendekati yang positif kalau yang positifnya saya tahan. Nah, jadi itu masalah arah daripada muatan itu sendiri ya. Nah, sehingga di sini dirumuskan potensial listriknya pada 2 minggu yang lalu kita sudah rumuskan. Nah, V sama dengan V pada muatan positif ini dikurang dengan V pada muatan negatif. Yang ini nilainya sama dengan integral daripada negatif E mulai dari negatif sampai ke positif. Nah, seperti itu. Ini terhadap DL. DL ini maksudnya apa? DL ini ya panjang atau dimensi. Sekali lagi, dimensi ini, DL ini adalah dimensi materialnya. Dimensi materialnya. Kalau dia berbentuk panjang, berarti panjang. Kalau bentuk luasan, ya berarti dia berbentuk luasannya. Atau DA. Nah, sehingga di sini diberikan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini rumus yang sudah dari kemarin-kemarin kita lihat. Integral rho per R kuadrat. Rho adalah rapat muatan persatuan volume. Ini dikali R vektor. Nah, ini dV. Kalau rho kemarin dV. Ini kalau kita bicara
masalah volume. Ini tadi E dot del ini masih berbentuk dimensi. Kalau dia sudah material tertentu yang ada volume muatannya, rapat muatannya, kita akan melihat jumlah muatannya itu adalah rho dikali dV. Jadi rho dV itu adalah Q netnya, total muatan rho dV itu. Seperti itu. Nah, sehingga didefinisikan bahwa pada sebuah kapasitor itu didefinisikan definisi bahwa C itu sebagai perbandingan muatan terhadap potensial listrik pada sebuah kapasitor itu. Sekali lagi, kapasitor ini didefinisikan sebagai perbandingan muatan per volumenya. Nah, kita tahu kapasitor itu, kapasitasnya itu dinyatakan di dalam kapasitansi ya. Kapasitansi kapasitor. Kapasitor yang kita nyatakan di dalam farad ya. Satuannya farad. Nah, seperti itu. Sehingga untuk lebih mudah lagi biasanya kalau kita di sekolah-sekolah atau saat kita kuliah dulu untuk mempelajari kapasitor ini kita selalu menganalogikannya. Tadi kan kita lihat ini muatan plus Q dan negatif Q. Sekarang kita lihat bagaimana jika muatan itu kita lokaliskan. Kita lokaliskan itu kita buatkan dalam suatu bidang yang terdeterminasi dengan baik. Misalnya luasannya jelas. Sebesar apa? Nah, misalnya yang paling sering kita jumpai itu adalah kapasitor yang berbentuk lempeng sejajar ya. Ini plat sejajar. Ini adalah sebuah lempengan. Nah, yang luasnya A misalnya, panjang kali lebarnya. Nah, ini kita kasih seperti ini. Dan yang bagian lempeng yang kedua, nah, ini lempeng yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, bisa saja di atas ini muatannya adalah positif, lempeng yang di atas, lempeng yang di bawah adalah negatif. Ingat, A ini adalah luasannya. Ini kita anggap luasnya sama, luas penampang ini. Di mana jaraknya ini kita kasih misalkan jaraknya D. Misalkan jaraknya D, jarak pisah antara kedua penampang ini. Nah, maka karena kita tahu tadi di atas ini adalah plus Q, dan di bawah ini adalah negatif Q, plus Q dan negatif Q. Nah, maka sigma di sini, sigma sama dengan Q per A. Nah, sekali lagi, rapat muatan ini sama dengan Q per A. Sebetulnya ini kan dari sini ya, Q sama dengan sigma dikali A. Kenapa? Karena jumlah total muatannya itu adalah rapat muatannya dikali luasan daripada plat itu. Nah, sehingga kita bisa menulis persamaan kita tadi, V sama dengan Q per A epsilon 0 dikali D. Ini persamaan yang kita peroleh, persamaan tegangan pada sebuah kapasitor itu. Nah, sehingga ini dapat kita tulis dalam bentuk C, kita substitusikan ke persamaan C sama dengan Q per V, maka kita akan memperoleh C, kapasitansi kapasitor itu dirumuskan sebagai A epsilon 0 per D. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kapasitas sebuah plat sejajar kapasitor itu untuk menyimpan muatan itu berbanding lurus dengan luasannya. Semakin luas dia, maka semakin banyak muatan yang dapat disimpan. Dan semakin dekat dia, semakin dekat, semakin kecil D ini juga akan semakin besar kapasitansinya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah kapasitas kapasitor ini, C ini, sekali lagi, C sama dengan Q per V, C sama dengan Q per V. Nah, maka
ini bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita dapat menyusun kapasitor dalam susunan seri dan paralel ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa untuk misalnya kita ambil yang seri, kalau dia seri itu biasanya kan yang sama itu adalah arusnya. Arus itu identik dengan muatannya. Q-nya sama. Q total sama dengan Q1, sama dengan Q2, dan seterusnya. Nah, ini pada kapasitor apabila kita susun seri. Nah, sehingga dapat kita tulis di sini C, apabila kita gambarkan dulu ya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambar kapasitor. Ini adalah gambar kapasitor C1, C2, C3. Nah, ini misalnya dihubungkan ke sebuah sumber tegangan seperti ini. Maka Q total di sini sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Tetapi tegangannya justru di sini ada V tot ya. Tegangannya justru V totalnya sama dengan V total sama dengan V pada C1, P1 tambah V pada C2, V2 tambah V pada C3, V3. Ini untuk dia seri atau C1 ini, maka dapat kita ambil C1 ini seper C totalnya. Ini totalnya itu dapat kita gantikan dengan C total ya. C total semuanya itu. Ini untuk seri itu biasanya sama dengan seper C total, seper C1 ditambah seper C2 sampai seterusnya. Seperti itu. Kalau dia paralel gimana? Kalau dia paralel ya tinggal kita balikan saja ya. Kalau dia paralel seperti ini, paralel, misalkan seperti ini. Ini sumber tegangannya, V totnya di sini, maka C totalnya sama dengan C1 plus C2 plus C3. Nah, di mana pada keadaan paralel ini V totalnya sama dengan V pada C1 ya, sama dengan V pada C2 sama dengan V pada C3 misalnya, V3 misalkan C1, C2, C3. Nah, seperti itu kira-kira ya. Apabila kita buatkan misalnya contoh, misal ya, ini kita buat contoh sederhana, tapi tidak usah kita selesaikan. Misalkan di sekolah itu kadang ada soalnya seperti ini. Nah, ini yang kita sering kita ajarkan sama anak-anak ya. Contoh seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya C1, ini C2, ini C3, nah, ini V total. Misalkan I totalnya, ini C total ya, C total. Maka kita harus untuk menyelesaikan ini, kita harus selesaikan dulu, cari C totalnya. C totalnya kan ini dapat kita selesaikan satu-satu. Cari dulu berarti C paralel ditambah C3 ya. Ditambah dengan C3. Artinya seper C total sama dengan C paralel ditambah 1 per C3. Maaf, ini 1 per C paralel ya. Karena dia seri. Seperti itu ya. Ini tidak usah kita detailkan lagi. Karena udah terbiasa di sekolah ini saya yakin ya.
C paralel gimana? C paralel kita tambahkan saja C1. C paralel itu kan sama dengan C1 tambah C2. Nah, lalu kalau yang ditanya, misalkan yang ditanya itu, anggaplah misalkan berapakah tegangan pada C3, contoh ya, berapa tegangan pada C3, otomatis kita harus tahu berapa dulu C total, lalu kita tadi punya hubungan C sama dengan Q per V. Nah, kita ingat, untuk seri itu tadi Q-nya sama ya, otomatis Q total sama dengan C total dikali dengan V total. Nah, dari sini kan kita dapat Q total. Dapat Q total, maka Q total itu juga berlaku untuk C3. Kenapa? Q total sama dengan Q1, sama dengan Q3, sama dengan Q paralel ini. Bisa ya mengerjakan ya. Ini tidak akan kita tuntaskan ya. Jadi cari Q total dulu. Setelah dapat Q total, ini kan kita Q tot sama dengan Q3. Sehingga dari Q3 itu V3-nya bisa kita cari. Mana V3 di sini sama dengan C3 dikali Q3. Di mana Q3 itu sama nilainya dengan Q total. Q total dari mana? Dari C total dikali dengan V total. Nah, itu contoh kalau ditanya V3. Kalau ditanya V1 atau V2, ya hampir-hampir seperti itu saja. Yang jelas konsepnya harus diingat, Q total sama dengan C total dikali V total, kemudian dia seri itu Q-nya sama, kemudian kalau paralel dia Q-nya ditambahkan. Jadi kalau paralel, tadi belum sempat saya buat ya, Q-nya ditambahkan. Kalau paralel itu Q-nya, Q tot-nya, Q1 ditambah Q2. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita coba masuk ke contoh soal, kita buat contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita hari ini sampai ke kapasitor saja. Tak banyak-banyak hari ini ya. Pak, kalau habis libur ini biasanya mulainya agak. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh soal. Pak, mau tanya boleh, Pak? Iya, silakan Pak Priyo. Tapi tidak ada hubungannya dengan ini, Pak. Boleh? Oh, silakan. Tentang kapasitor nih, Pak. Kapasitor itu kan barang benda kecil gitu. Ada apa namanya? Ada syarat-syarat tertentu nggak untuk yang di dalam kapasitor? Apa misalnya kalau bendanya besar, misalnya seperti bumi sama awan, itu bisa berlaku kapasitor nggak? Hukum kapasitor nggak di situ? Ya, di atas kita ada awan nih, kan ada muatannya itu, muatan listrik. Iya. Nah, terus bawahnya ini bumi. Ada berlaku nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang untuk kasus, misalkan awan itu dia sangat tebal, lalu mengandung banyak muatan listrik, kemudian bumi ini juga ya mengandung muatan listrik, sehingga bumi dan awan itu permukaan-permukaan itu bisa dianalogikan sebagai kapasitor. Nah, sehingga ada perbedaan potensial. Salah satunya yang menyebabkan petir itu ya karena adanya perbedaan potensial tadi. Kenapa adanya terjadinya perbedaan potensial? Ya karena itu tadi, karena ada dua buah permukaan yang kedua buah permukaan itu terdistribusi muatan yang berbeda jenis. Nah, sehingga bisa dianalogikan sebagai kapasitor. Tetapi masalahnya adalah D-nya itu, jaraknya itu sangat besar. Ketika jaraknya sangat besar dan mengalahkan dari jumlah muatannya itu sendiri, terkadang potensialnya itu sangat kecil. Karena dia jaraknya besar, sementara jumlah muatannya sedikit. Sehingga tadi kan ada D tuh. Ada D mana tadi? Sebentar persamaan kita. Oke. Ini ada D di sini. Potensialnya itu sendiri
Ini maaf, kapasitansi kapasitornya itu sendiri. Nah, ini kan kapasitas dia menyimpan muatannya itu kan tergantung daripada D-nya ini. Semakin besar D ini, semakin kecil muatan yang tersimpan pada dua buah lempengan ini. Kalau kita analogikan dia sebagai kapasitor, sehingga apabila D ini semakin besar, maka kapasitas muatannya itu akan semakin kecil. Sebetulnya ini analoginya atau logikanya seperti ini. Bisa juga kita bahasakan bahwa kalau jumlah muatannya besar dan jaraknya besar, kadang jarak itu bisa dianggap kecil karena jumlah muatannya itu sangat luas. Misalnya mendungnya itu luas di atas sana, sehingga pada ketika itu jarak itu tidak terlalu berpengaruh, sehingga sangat memungkinkan terjadinya discharge ya. Discharge itu ya seperti ada petir di sana, ada, kalau kita lihat itu katakanlah ada interaksi antara bumi dengan awan itu, tetapi apabila densitas daripada muatan pada awan itu sedikit, awannya cuma misalnya gumpalannya tidak banyak, sementara jaraknya D itu cukup besar, ya tidak terjadi apa-apa. Tetapi pertanyaan Pak Priyo tadi, apakah bisa dianalogikan dia sebagai kapasitor? Bisa, sangat bisa sekali, karena adanya perbedaan polaritas antara awan itu dengan bumi. Terkadang kalau kita baca pada buku itu, awan dengan awan itu juga bisa berinteraksi, karena bisa juga awan dengan awan itu terdapat perbedaan polaritas. Sehingga kalau kita lihat pada petir-petir itu, kadang petir itu tidak hanya terjadi antara langit dengan bumi, garis petirnya itu, tetapi bisa saja antara lapisan tertentu dengan lapisan tertentu pada awan itu. Tetapi kita tidak bicara masalah itu, kita bicara dengan masalah awan dengan bumi, itu tadi sangat memungkinkan. Karena sangat tingginya perbedaan polaritas, maka terjadilah petir itu. Petir itu termasuk dapat kita definisikan sebagai karena perbedaan polaritas yang tinggi tadi akan, ya dia wajib mengalir, aliran listrik itu dari langit ke bumi itu wajib mengalir karena sudah sangat besar perbedaan polaritasnya. Jadi seperti itu, D sangat berpengaruh dan jumlah muatannya juga sangat berpengaruh, karena semakin besar distribusi muatan, luasan daripada luas A itu kan luasan mendung hujan itu ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena tadi kita lihat semakin luas mendung itu atau luasan awan itu semakin banyak muatannya. Nah, semakin banyak muatan, otomatis kita anggap D-nya di sini konstan ya, kita anggap tingginya hampir sama. Kalau jumlah muatannya besar, otomatis akan sangat memungkinkan terjadi discharge antara dua lempengan itu, lempengan awan dengan lempengan bumi atau lapisan bumi. Jadi seperti itu. Itu pandangan saya. Kalau ada masukan atau teman-teman yang lain yang pernah baca, silakan. Seperti itu, Pak Priyo. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Ini sebetulnya menarik ini ya, kapasitor ini. Jadi sambil kita ini, kalau ditanya gunanya untuk apa kapasitor ini? Gunanya, dia ini kan adalah untuk menyimpan muatannya, tetapi dia hanya menyimpan muatan ini hanya sifatnya temporary, tidak dalam waktu yang lama. Kalau dia menyimpan, kalau untuk menyimpan muatan dalam jangka waktu yang lama, itu tidak kita sebut sebagai kapasitor, melainkan kita sebut sebagai sel ya. Sel itu lebih identik kepada baterai. Nah, baterai misalnya baterai litium yang terbuat dari sel-sel misalnya. Nah, jadi apa guna kapasitor pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini misalnya seperti ini. Guna kapasitor, contoh kapasitor itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya bulat. Sekarang di sini ada, di sekolah pasti sudah ada tuh, ada minusnya, ada tanda minusnya di sini kan. Nah, oke, di sininya ada kaki yang satu, sebelah sana ada lagi satu kaki. Ini kaki negatif, ini kaki plus ya. Jadi gunanya adalah untuk menyimpan. Jadi kalau kita buat grafik tegangan, saat ketika kita isi tegangannya itu,
dia akan naik seperti ini. Kita isi ya, kita hubungkan dia ke arus listrik. Misalkan yang ini T, ini V tegangan. Kita isi dia, lalu setelah kita isi itu, kita biarkan, maka dia nanti akan lama baru akan habisnya itu. Kalau tidak dipakai ya, nah, dia akan seperti itu. Sehingga kapasitor itu kalau habis diisi lalu tidak digunakan, itu dia bisa nyetrum tuh, bisa nyetrum dia. Bisa nyetrum ya sebentar ya. Mungkin saya punya contoh kapasitor. Nah, ini adalah contoh sebuah kapasitor. Jadi ini mungkin nampak tanda minusnya itu ya. Nah, itu tanda minus. Ini tanda minusnya, ini kakinya ada 2, kapasitor. Jadi gunanya biasanya adalah untuk yang pertama untuk filter juga bisa, dan untuk rangkaian catu daya sangat penting untuk menstabilkan arusnya. Misalkan ini ada arus bolak-balik, arus AC, lalu kita gunakan dioda, tahu dioda ya, penyearah ya. Setelah kita kasih dioda, misalnya diodanya menggunakan prinsip apa gitu ya, saya lupa ya, jembatan Weston ya. Nah, contoh, saya lupa arahnya, nanti arahnya dilihat lagi nih. Nah, misalnya, maka arus yang kita dapat sekarang seperti ini. Nah, ini full wave misalnya, gelombang penuh. Nah, ini jadi searah. Kalau tadi kan ada plus di atas, ada minus di bawah. Kalau sekarang plus semuanya. Nah, ini sekarang berarti menjadi DC. Lalu ketika kita kasih dia kapasitor, misalnya kita buat rangkaiannya seperti ini. Ini trafo, ini ke PLN, lalu dari trafo ini ke, nah ini yang tadi dioda. Nah, ini di sini dioda. Nanti saya arahnya lupa saya ya. Nah, nanti ini ke atas di sini, ini di sini. Maka dari sini kita ambil, dan dari sini, maka nantinya ini kalau sekarang kita deteksi arusnya seperti ini. Tapi kalau kita letak dia di sini kapasitor, misalnya ada 2 buah kapasitornya, kita paralel. Kok diparalel? Diparalel itu supaya C-nya besar. Beda dengan resistor. Resistor itu kita seri, R-nya besar ya. Tapi kalau kapasitor kita paralel, RAC-nya besar. Sehingga dengan adanya kapasitor, arusnya sekarang akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan tadi naik dia nih, karena ada kapasitor. Dia itu, nah seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia hampir, arusnya itu hampir rata, misalnya pada 12 volt misalnya. Makanya pada semua rangkaian catu daya, apakah itu charger handphone, charger laptop, misalnya, itu di dalamnya sudah dipastikan pasti banyak kapasitor untuk menstabilkan ini. Kalau ini kan dia hampir rata ini karena adanya kapasitor. Tetapi kalau ini kan naik turun, nanti pas dia di sini, lampu kita redup. Pas yang saya silang-silang ini kan amplitudenya kecil. Lampu kita meredup, ya, jadi lampu kita itu mengedip-ngedip. Nah, otomatis ini kan nanti ada frekuensinya. Nah, kenapa? Kalau tidak kita buat kapasitor, lampu kita hidup juga, tetapi dia seolah-olah mengedip-ngedip sedikit ya. Tetapi kadang kedipnya itu kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena frekuensi dari arus listrik kita itu ya sekitar 50 sampai 60 Hz ya. Nah, sehingga kita tidak melihat kali kedip-kedipnya itu, walaupun ada kedipnya itu ya. Tetapi dengan adanya kapasitor, maka arus itu akan stabil dan lampu kita tidak akan mengedip. Jadi guna kapasitor itu untuk menstabilkan arus. Nah, jadi di sini saya buatkan, misalnya kita ingin membuat power supply misalkan 12 volt, apa-apa saja yang akan kita gunakan, maka DC misalnya. Maka kita pakai di sini trafo ke listrik ke PLN, kita ambil di sininya 12 volt, di sini 0. Ini
Kita buat seperti ini. Ini kita hubungkan ke rangkaian dioda kita. Nah, seperti ini ya. Maaf, ini seperti ini arahnya. Oke, sorry. Ini jadi seperti ini positif dan di bawah negatif. Ini positif ya. Maka ini diodanya, kalau misalnya ini 2 ampere saja kita buat, ya pakailah dioda sekitar dioda 2,5 ampere misalnya 4 buah, lalu pakai C-nya, ini kan tadi 12 volt nih, 0 dan 12 volt. Kita harus pakai kapasitornya itu bukan yang 12 volt, melainkan yang 2 kali lipat daripada itu, yaitu 25 volt. 25 volt yang kita pakai C-nya. Nah, ini outputnya. Lalu gimana dengan C-nya? C-nya terserah, semakin besar faradnya itu, kapasitansinya itu, ya semakin bagus, semakin smooth yang kita peroleh arusnya itu. Jadi nanti keluarannya 12 DC. Nah, rata ada seperti ini. Semakin besar, semakin rata dia. Tapi kalau dia agak kecil ya masih gini-gini dia sedikit. Tapi semakin besar dia semakin lurus seperti itu. Nah, itu salah satu manfaat daripada kapasitor ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Satu lagi Pak, boleh? Ya boleh, silakan. Ini kita diskusi nih. Nah, gini Pak, kan kipas angin pernah rusak nih, kipas angin pernah rusak, Ya. Dia muternya itu pelan gitu kan, di setelah masuk bengkel itu kapasitornya itu Mas, kapasitornya udah lemah gitu kan. Nah, cuma kalau pas dihidupkan dia lemah, baling-balingnya kita putar dia mutar Pak. Jadi gimana itu Pak? Oke, seperti ini. Ini kipas, ini motor fan. Ini motor. Motor ini kan ada kumparan-kumparannya nih. Nah, di sini ada rotornya ya. Ada rotornya. Nah, ini kipasnya. Nah, ini kita sebut rotor nih yang berputar. Ini kumparan, ini kabelnya, ini kabelnya. Jadi ini kabel ke PLN. Nah, ini biasanya untuk kumparan ini, supaya putaran awalnya itu cepat, kita pakai kapasitor. Kita pakai kapasitor, jenis kapasitor ini adalah kapasitor 400 volt. Kenapa kita perlu tegangan tinggi? Nah, ini memang tegangannya tinggi, tetapi arusnya kecil ya. Makanya ini kawat-kawat lilitan-lilitan ini kalau kipas tuh kecil kali apanya. Kalau tidak perlu besar. Kenapa? Arusnya kan kecil. Arusnya dalam 0, sekian ampere atau dalam miliampere ya. Nah, sehingga 400 volt ini, tegangan ini kan polaritas. Semakin kuat perbedaan positif dan negatif di sini, maka tarik-menarik gaya Faraday, hukum Faraday-nya itu semakin besar. F-nya itu, gayanya itu semakin besar, gaya Lorentz-nya itu ya. Nah, gaya Lorentz-nya semakin besar, sehingga putarannya itu V-nya nanti semakin kencang. Karena tegangannya semakin besar. Nah, jadi ingat, kalau kipas itu rusak, kapasitornya itu biasanya berbentuk petak seperti ini, warna hitam ya. Ini harganya 2.500 sampai 4.000 perak sampai 5.000 perak. Sementara kita bawa ke bengkel Ke bengkel kipas itu nanti kenanya 50.000 ya. Padahal belinya 5.000 perak, tinggal dibuka pakai obeng ganti. Ini banyak di toko elektronik banyak jualnya. Jadi silakan kalau teman-teman beli toko elektronik murah nih, 5.000 paling mahal satu ya. Kalau sudah lemah, artinya apa? Kalau dia sudah lemah itu maksudnya dia seperti ini. Tegangan kerja daripada